Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin aja. Ini adalah speaker terbaru lagi dari Eagle. Dirilis pada tanggal 7 Februari di tahun ini. Kalau misalkan ini sudah tayang sebelum 7 Februari, jadi tunggu saja untuk link pembeliannya. Dan harganya sendiri ini kurang lebih di kisaran 500 ribuan. Jadi kalian bisa cek di kolom deskripsi nanti ya. Oke, langsung saja ini adalah Eagle Active 2 Pro. Aduh, kurang kelihatan di sini. Nah, 2 Pro. Ini sebenarnya belum lama ya, kemarin baru rilis yang Active 2 Plus. Ini sudah ada yang terbaru lagi. Ini yang saya suka daripada brand Eagle sendiri. Oke, kalau kita lihat bagian belakang ini ada jargonnya. Waterproofnya sendiri IP67. Jadi selain tahan cipratan, tahan juga dicelupinnya sedalam 1 meter dan juga tahan debu. Bluetooth-nya 5.0 True Wireless, sudah pasti zaman sekarang, mikrofon dan juga ada kabel AUX. Di bagian bawahnya lagi bisa kita lihat kalau di sini spesifikasinya lebih lengkap, yaitu 2 kali full rank untuk drivernya dan juga ada tambahan 2 kali pasif radiator, yang mana baterainya sendiri 4000 mAh. Untuk playtime-nya sendiri 10 jam pada volume setengahnya ya, atau 50%, dan charging time-nya sekitar 3-4 jam saja. Dan juga voltasenya 5 volt 2 ampere. Seperti biasa pihak Eagle tidak menggebor-geborkan masalah watt. Oke, kita langsung cek isinya saja. Di dalam paket pembelian kita dapat kartu garansi dan juga ini ada voucher 10 ribunya, yang mana untuk pembelian berikutnya ya. Ada buku manual Active 2 Pro. Ini sangat panjang, lebar. Ini menarik, ini sisi belakangnya putih kosong, jadi hanya di sisi depannya saja. Dan ini sudah pasti kabelnya sih ya, tapi sepertinya tidak disediakan kabel AUX-nya ya. Ya, ini kabel Type-C-nya untuk chargingnya. Dan terakhir ini dia unitnya. Oke, saya singkirkan dulu, jadi kita bisa fokus ke unitnya. Ini yang membedakan dari seri Active sebelumnya, yang mana versi-versi terdahulu itu bentuknya kotak semua ya. Sementara kali ini dia bulat, dia berubah haluan. Dan disediakan juga pasif radiator, yang mana ini bentuk pasif radiatornya juga berbeda dari biasanya. Warnanya sekarang lebih berani, jadi bukan lagi hitam, tapi ini abu-abu ya. Wow, kerasanya juga ini sangat premium menurut saya pribadi sih ya, setidaknya menurut saya pribadi. Untuk tombol-tombolnya sendiri juga ini lain dari yang lain, karena tombol TWS-nya ini dibuat seperti segitiga. Jadi ini balik lagi, pihak Eagle tuh selalu berubah-berubah. Jadi apa ya sebutannya ya? Berinovasi ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Di sini ada tombol TWS, minus, play, pause, dan juga ini volume. Serta terakhir ini tombol powernya, bentuknya juga agak menarik, berbeda ya. Ini timbul semua. Beralih ke bagian konektivitas. Nah, ini sudah IP67, jadi biasanya karetnya itu memang agak tebal, jadi sedikit susah. Ya wajar tuh, memang tebal, ini safety banget ya untuk cipratan atau untuk ditenggelamkan. Oke, di sini ada port untuk Type-C-nya dan juga port untuk AUX. Yang sayangnya ini tidak disediakan port untuk micro SD ya. Tapi ya bagi sebagian orang sih jarang menggunakan micro SD ya. Dan ini ada indikator ya, tapi kita di sini belum menemukan indikator untuk baterainya. Saya rasa ini indikator power, atau mungkin juga termasuk indikator baterai pada saat sudah setengah atau sudah mau habis berubah ya. Dan ini ada tulisan Active 2 Pro-nya. Disediakan juga ini talinya, yang mana talinya ini bisa kita lepas kalau kita tidak suka ya. Dan secara keseluruhan ini bahannya seperti biasa, masih fabrik yang dilapisi dengan, ini bukan rubber, ini plastik menurut saya ya. Ya benar, ini plastik dari bunyinya, jadi rubbernya hanya di bagian port untuk konektivitasnya saja. Jadi selebihnya plastik dan juga fabrik. Dan secara build quality, nah ini yang paling tidak bisa dipungkiri ya. Kalau untuk build quality Eagle itu sudah sangat bagus, dan ini yang menurut saya pribadi ini yang paling bagus menurut saya ya, karena memang terasanya ini walaupun kecil tapi ini padat sekali, dan juga bobotnya saya rasa ini lebih baik dibanding
produk Egel sebelumnya dengan ukuran yang kurang lebih sama. Jadi bobotnya dapat, build quality-nya dapat. Saya rasa ini yang paling baik deh kalau untuk secara build quality ya. Oke, saya akan coba buka fabriknya nih atau covernya. Yap, ini penampakan kalau sudah dibuka covernya ya. Terlihat kalau ini ada dua buah driver yang mana ukurannya mungkin sekitar 2 in kalau nggak salah ya. Mungkin kalau teman-teman tahu ini kurang lebih seperti ini. Dan di sini terlihat ada bendolan besar ya. Ini untuk ya penyangga untuk covernya. Dan di atasnya ini apa ya? Mungkin saya rasa ini sih seperti segel saja ya. Jadi di balik ini ada baut lagi. Dan ini terlihat kalau di bagian pinggirnya atau sisi drivernya ini sangat rapat. Ini lemnya ya. Nah, jadi sudah dipastikan ini benar-benar tahan air. Tapi kalau sudah dibuka, itu saya tidak jamin lagi ya, kecuali cara pemasangannya juga seperti semula. Wow, ini yang bikin saya benar-benar salut ya. Jadi wajar bobotnya sangat berat untuk ukurannya, dan saya rasa memang ini tidak salah kalau saya juluki sebagai build quality terbaik daripada Egel. Setidaknya itu menurut pendapat pribadi ya. Terasa ini sangat padat. Digenggam juga tidak ada meshnya, ini sudah berbobot berat. Oke, saya akan nyalakan dan coba sedikit tes audionya. Oke, nah ini dia. Ya, lambang untuk notifikasi harus terhubung lewat Bluetooth-nya. Oke, sudah terhubung. Dan ini warna birunya ya, kalau terlihat di kamera ini tidak full, menandakan ya mungkin ini indikator baterai juga, karena memang di HP saya ini notifikasi baterainya 90%, jadi kurang lebih ya tidak sampai full birunya. Oke, sedikit kita akan tes audionya. Selamat. Wow, itu tadi untuk sampel sedikit audionya ya. Kecil-kecil gini, terasa benar-benar pro ya untuk kualitas audionya. Tidak hanya jernih atau juga tebal untuk vokalnya, tapi juga bassnya itu menurut saya deep banget untuk ukuran sekecil ini. Di sini saya akan coba langsung aja battle lawan Sidobo yang ukurannya lebih besar dan juga harganya kurang lebih 200.000 lebih mahal. Saya akan tutup dulu jadi biar sama-sama nyaring audionya kurang lebih ya, biar adil aja. Saya nyalakan yang Sidobo-nya. Wah, notifikasinya sama ya. Nah, sama persis. Coba kita dengar lagi ya. Kita matiin. Egel mati. Sidobo mati. Jadi sama. Nyala. Bener-bener suaranya sama. Nah, yang berbeda notifikasi terhubungnya ya. Kalau ini teneng, kurang lebih seperti itu. Oke, selamat menyaksikan. It's a feeling that I can't explain, but I miss you more when I'm away. And I swear I've been counting the days, but when you're here I think I need some space. Well shit, we've always good conversations what we used to, but I haven't been serious since high school, and maybe I'm the one to blame, but in real life it's not the same. And when I'm working, you're the only one that I want, but when I'm working,
Yeah, I told you from the start, I'm not perfect. Yeah, that's why you like me so much. We're not working, no. Ooh, da 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 da. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Oke, baik, itulah sedikit komparasi atau tes audio masing-masing dari kedua speaker ini. Dan kesimpulannya, tidak usah berlama-lama ya, saya singkirkan dulu ini speaker penengah. Oke, balik lagi ke Active 2 Pro. Ya, menurut saya ini secara keseluruhan dari yang saya dengar, mungkin dari teman-teman yang dengar juga, ini lebih baik ya. Walaupun ukuran lebih kecil, tapi suara vokalnya itu saya rasa ini lebih renyah, dan juga treble-nya itu lebih cheese. Jadi detailnya ini cakep banget. Bukan hanya itu saja, tapi untuk kualitas deep-nya atau bass-nya sendiri, saya rasa ini mungkin terdengarnya tidak berbeda jauh, tapi untuk di volume kurang lebih 60% yang sudah kita coba ini sedikit lebih deep dengan ukuran sekecil ini. Jadi ya untuk harganya 500 ribuan ini lebih baik. Oke, dari tadi kita ngomong kelebihannya mulu, tapi ya tentu tidak ada gading yang tak retak. Jadi di samping kelebihan, speaker ini pun punya menurut saya sih sedikit atau minor kekurangannya ya. Di antaranya yang pertama yaitu ini. Ini langkah Eagle sudah baik ya dalam membentuk desain speaker bulat, sudah disediakan ini flat, jadi bisa tidur ya, jadi tidak goyang-goyang seperti Eagle Tera 3 Plus gitu. Tapi sayangnya di sini tidak disediakan karet di antara sisi-sisinya, jadi ini polos saja. Jadi kalau permukaannya kasar ini lebih rentan lecet, ini sayang sekali ya, karena ini plastiknya ya cukup bagus, kalau lecet ya agak sayang saja. Kalaupun memang flat seperti ini paling tidak dibuat rubber, nah seperti tutupnya ya, kalau menurut saya pribadi ya. Itu sih hanya sedikit kekurangan. Dan juga sayangnya, nah di bagian ini, kalau dipasang tali, kalau untuk ditidurin itu dia akan sedikit menonjol. Jadi tidak flat, jadi kurang enak aja kalau dilihatnya kalau memakai tali. Bang, bagaimana bila disandingkan dengan Eagle Tera 3 Plus ya, secara kualitas audio, terutama pada bass dan juga powernya itu jelas Tera 3 Plus masih lebih baik dibanding ini. Tapi secara kuantitas audionya ini sama baiknya. Dan bagaimana bila dibandingkan dengan Active sebelumnya? Jelas Active 2 Pro ini yang paling baik di antara versi sebelumnya. Oke, kurang lebihnya segitu saja. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.